Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Theodorus saja, dan di video kali ini saya akan membagikan lagi tips-tips bagaimana caranya agar kita bisa dihargai oleh orang lain. Nah, ini yang sangat penting ya dalam kehidupan kita. Biasanya agar kita bisa dihargai oleh orang lain, maka ada hal-hal yang harus kita perhatikan agar bisa dihargai oleh orang lain. Nah, apa-apa saja sih yang harus kita lakukan agar bisa dihargai oleh orang lain? Nah, yang paling penting adalah yang pertama itu adalah kita tunjukkan rasa hormat. Kita menunjukkan rasa hormat, artinya kita menghargai sesama manusia. Kalau kita mau dihargai, maka kita juga wajib untuk menghargai siapapun dia agamanya apa, asalnya dari mana. Jadi tunjukkan bahwa kita itu mau untuk menghargai orang lain sehingga kita juga bisa dihargai. Nah, ini salah satu contoh yang harus kita terapkan agar mau kita untuk dihargai, itu yang paling penting teman-teman. Lalu yang berikutnya lah, salah satu cara juga yang kita lakukan agar mau dihargai oleh orang lain adalah, yang paling penting juga adalah jujur dan dapat dipercaya. Nah, ketika misalkan teman-teman mau meminjam sesuatu di temannya, mau minjam barang atau pinjam apapun yang teman-teman lakukan, yang teman-teman pinjam, teman-teman bisa dipercaya dengan cara apa? Misalkan kita meminjam sesuatu barang, tetapi kita menempati janjinya di tanggal 2 misalkan. Tanggal 2 bulan depan misalkan saja. Jadi kalau sudah waktunya, sudah tanggal 2, kita harus kembalikan barang tersebut yang telah kita pinjam. Kalau bisa sebelum tanggal 2 harus dikembalikan barang tersebut, sehingga orang tempat kita meminjam dia bisa percaya kita lagi. Dia bisa mempercayai kita lagi untuk meminjam sesuatu yang mungkin menjadi kebutuhan kita. Nah, itu yang paling penting teman-teman kalau mau dihargai, karena kita ini orang yang paling jujur. Kita orang yang paling jujur dan bisa dipercaya oleh teman kita. Nah, kalau kita tidak melakukan hal itu, maka sewajarnya juga teman kita tidak akan menghargai dan dia tidak akan percaya kita lagi karena kita tidak menempati janji. Seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah nomor 3, adalah kita juga harus bisa membantu teman atau membantu orang lain. Nah, kalau kita sudah bisa membantu orang lain, maka saya yakin orang juga akan mau membantu kita ketika kita sedang ada masalah, sedang menghadapi masalah yang begitu sulit. Maka teman kita itu tidak sungkan, dia akan langsung membantu kita tanpa kita harus meminta bantuan. Dengan melihat kita, situasi kita dalam kondisi sangat terpuruk, kondisi sangat terpuruk sekalipun, teman kita pasti akan membantu. Dia akan membantu kita juga. Karena apa? Karena kita sudah pernah membantu dia, dan dia juga pasti akan berpikir bahwa orang ini kita harus bantu karena dia pernah membantu saya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman pakai cara itu, saya yakin pasti akan ada teman yang akan membantu juga. Nah, kalau teman-teman tidak mengindahkan itu dan tidak mau untuk membantu sesama teman, saya yakin teman-teman Anda juga tidak akan mau membantu Anda. Jadi seperti itu. Lalu yang berikutnya juga adalah kita menunjukkan rasa empati. Nah, misalkan teman kita sedang ada dalam masalah, sedang menghadapi masalah, kita bisa membantunya dengan cara mencarikan solusinya.
kira-kira masalahnya apa yang bisa saya bantu. Nah, ketika teman-teman bertanya seperti itu ketika dia sedang berada dalam masalah, berarti dia merasa dihargai. Artinya dia merasa bahwa dia telah dipedulikan, dia telah peduli seperti itu. Jadi ketika teman-teman juga punya masalah, suatu saat dia akan empati dengan Anda juga, dan dia akan mencari tahu permasalahan apa, dan dia akan mencari solusinya bagaimana. Nah, ini yang harus teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau teman-teman tidak menerapkan ini, saya yakin teman Anda tidak akan mau berteman dengan Anda. Jadi seperti itu, wajib kita harus mempunyai rasa empati juga kepada teman kita. Nah, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah yang harus kita perhatikan juga adalah komunikasi yang efektif. Artinya komunikasi efektif itu ketika kita berbicara dengan teman, kita harus menghargai perasaan orang lain. Kita harus menghargai apa yang kita ucapkan. Kita harus berpikir ini menyinggung tidak, menyinggung perasaan tidak. Jangan-jangan apa yang saya ungkapkan menyinggung perasaan teman saya. Jadi kita sebagai temannya, kita harus bisa menjaga perasaan orang lain. Jangan sampai apa-apa yang kita sampaikan itu dapat menyinggung perasaan. Itu yang harus kita jaga. Kalau kita sering melakukan hal ini, maka orang tidak akan mau untuk menghargai kita. Kenapa? Karena kita sudah membuli teman misalkan, menghancurkan hati teman misalkan, merugikan teman kita misalkan. Jadi ini salah satu cara agar kita tidak dihargai. Kalau mau teman-teman dihargai, maka tunjukkan bahwa kita itu menghargai teman. Ya seperti yang saya katakan tadi, kamu harus terlebih dahulu menghargai temanmu sehingga kamu juga bisa dihargai. Jadi ini yang paling pentingnya dalam kehidupan kita. Nah, yang berikutnya adalah tunjukkan bahwa kamu menempati janjimu. Nah, janji itu adalah utang. Janji adalah utang, seperti itu. Nah, kalau sudah waktunya, maka tunjukkan bahwa kamu itu benar-benar menempati janji, sehingga orang akan mau untuk percaya kamu lagi, seperti itu. Nah, kalau kamu tidak menunjukkan janjimu yang tepat, kamu misalkan tanggal ini saya harus ke sana, misalkan saya harus ke rumahmu, misalkan tanggal ini saya harus mengirim laporan, misalkan tanggal ini saya harus bekerja sama dengan Anda, misalkan. Nah, kamu harus menepati janji itu, bahwa kamu benar-benar mau untuk bekerja sama, sehingga ketika kamu benar-benar menepati janji, maka orang tidak akan segan-segan untuk menghargai Anda, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah tunjukkan apresiasi Anda. Tunjukkan apresiasi Anda. Misalkan teman Anda sedang mengikuti perlombaan, ketika dia kalah atau menang, kita harus memberikan dia apresiasi. Jadi kalau dia menang, kita memberikan dia apresiasi terus, sehingga dia tetap untuk semangat. Jangan kita malah menjatuhkan, seperti itu. Sama juga dengan kalau dia mengalami kegagalan, maka kita harus berusaha untuk tetap memberikan dia support, tetap memberikan dia semangat, sehingga dia tidak mudah putus asa, sehingga dia bangkit lagi untuk mau lebih berusaha untuk mencapai apa yang diharapkan, seperti itu. Nah, kalau teman-teman melakukan hal ini, saya yakin teman Anda akan selalu menghargai Anda, karena Anda telah menghargai dia. Jadi seperti itu. Nah, inilah yang harus kita lakukan teman-teman kalau mau dihargai oleh orang lain. Lalu yang berikutnya adalah yang terakhir adalah jadilah diri kamu sendiri. Ini yang paling penting. Jadilah diri kamu sendiri. Jadi misalkan ada temanmu yang mengajakmu harus seperti ini, harus seperti ini. Kamu tidak boleh menjadi orang yang suka mengikut atau mengikuti orang lain. Tidak boleh. Jadi kamu harus mempertahankan sendiri.
pendapatmu bagaimana. Misalkan kita punya proyek yang kita kerjakan, misalkan ketika proyek itu contohnya proyekmu ya kamu kerjakan, tapi kamu maunya seperti ini. Nah, temanmu bilang seperti ini, seperti itu, boleh kamu menerima sarannya, tetapi kamu sebagai pemiliknya harus bisa untuk menjadi lebih baik dan bisa mengikuti apa yang menjadi kehendakmu. Apa yang kamu mau, itu yang harus kamu lakukan. Jadi tidak boleh ada orang lain yang bisa menyetir kamu atau mengajak kamu begini, mengajak kamu begitu, tapi kamu selalu iya dan tidak punya pendirian. Itu yang tidak bagus. Jadi orang akan main-main dengan Anda. Jadi caranya seperti itu. Kalau mau dihargai, kamu harus jadi diri sendiri. Jangan hanya jadi orang yang selalu mengikuti oleh orang lain. Jadi itulah tips bagaimana caranya agar kamu dihargai oleh orang lain. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.